Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai nilai mutlak. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pokok bahasan yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Pokok bahasannya yaitu yang pertama adalah pengertian dari nilai mutlak atau definisi dari nilai mutlak itu apa. Kemudian yang kedua adalah sifat-sifat dari nilai mutlak. Kemudian yang ketiga adalah persamaan nilai mutlak, dan yang keempat adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu mengenai pengertian nilai mutlak. Sebelum masuk lebih jauh, kita akan melihat sebuah masalah kontekstual yang ada di kehidupan kita sehari-hari agar kita lebih mengerti mengenai apa itu nilai mutlak. Nah, kalau teman-teman perhatikan garis bilangan berikut, tentu saja kita tidak asing lagi dengan garis bilangan ini, karena kita sudah mempelajarinya pada materi-materi sebelumnya. Nah, pada garis bilangan ini terdapat 3 satuan ke kanan yang dimulai dari titik 0, kemudian 3 satuan ke kiri. Tentu saja kalau dalam garis bilangan kita mengenal bahwa yang ke kiri itu adalah bilangan negatif 3 dan yang ke kanan itu adalah bilangan positif 3. Namun, konsep dari bilangan atau nilai mutlak itu merupakan sebuah bilangan yang memiliki nilai yang sama, yaitu 3 tadi kalau kita lihat pada garis bilangan ini, namun merupakan sebuah bilangan, sebuah angka atau sebuah nilai yang nilainya sama tetapi tidak mengandung angka negatif karena dia menyatakan jarak. Nah, tentu saja kalau kita mengatakan mengenai jarak, pasti jarak itu tidak bisa bernilai negatif. Nah, makanya dapat didefinisikan sebagai bilangan mutlak itu adalah bilangan dengan nilai yang sama dari satu panjang atau jarak dari titik asal atau titik 0 kalau di garis bilangan dalam koordinat dan selalu bernilai positif. Nah, itu merupakan definisi dari bilangan atau nilai mutlak. Nah, kemudian bahasan yang kedua mengenai sifat-sifat nilai mutlak. Tentu saja kita harus mengenali sifat-sifat nilai mutlak sehingga kita tidak salah dalam mengerjakan soal-soal yang akan kita temui. Nah, yang pertama, sifat-sifat nilai mutlak itu mutlak AB itu sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nah, kemudian mutlak A per B itu sama dengan mutlak A per mutlak B. Yang ketiga, mutlak A tambah B itu hasilnya lebih kecil sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Kemudian mutlak A kurang B itu lebih besar dari nilai mutlak dari mutlak A dikurang mutlak yang berikutnya. Jika kita memiliki mutlak X sama dengan A, maka penyelesaiannya itu X sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Kemudian jika mutlak X itu lebih kecil A, maka penyelesaiannya itu X lebih besar dari negatif A, X lebih kecil dari A. Untuk mutlak X lebih besar A, maka penyelesaiannya itu X lebih kecil negatif A atau X lebih besar A. Jika nilai mutlak X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Kemudian mutlak X lebih kecil dari mutlak Y itu sama dengan X kuadrat lebih kecil dari Y kuadrat. Nah, dalam nilai mutlak itu tidak berlaku untuk sifat penjumlahan atau pengurangan. Nah, artinya seperti ini. Mutlak A tambah B itu tidak sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Kalau dalam penjumlahan itu kan 2 tambah 3 itu kan sama saja dipisahkan. Kalau dalam kurungnya 2 tambah 3 sama dengan 2 itu keluarkan 2 dan 3 nya itu sama saja hasilnya. Nah, tapi dalam sifat-sifat nilai mutlak tidak berlaku aturan atau sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan seperti yang tadi telah saya jelaskan. Atau seperti ini, mutlak A kurang B itu tidak sama dengan mutlak A dikurang mutlak B.
Mengapa begitu? Coba kita perhatikan contoh di bawah ini. Nah, kita memiliki satu itu sama dengan mutlak dari 5 ditambah negatif 6. Ya kan? 5 ditambah negatif 6 itu kan adalah negatif 1. Mutlak dari negatif 1 itu adalah 1. Tidak sama dengan, hasilnya tidak akan sama dengan negatif 5 ditambah mutlak negatif 6. Karena kalau mutlak dari 5 itu 5 ditambah dengan mutlak negatif 6 itu 6, maka 5 tambah 6 itu sama dengan 11. Berarti tidak berlaku sifat penjumlahan biasa kita pakai. Nah, untuk pengurangan juga seperti itu. Misalkan kita memiliki mutlak dari 2 dikurangi, ya 2 dikurangi 3 ini kan negatif 1. Mutlak dari negatif 1 adalah 1. Tidak sama dengan mutlak 2 dikurangi dengan 3, dimana mutlak 2 itu 2, kemudian mutlak 3 itu 3, 2 dikurangi 3 itu hasilnya negatif 1. Maka terbukti bahwa sifat-sifat nilai mutlak ini, dalam hal ini adalah penjumlahan dan pengurangan, itu tidak bisa kita samakan dengan aturan penjumlahan dan pengurangan biasa. Nah, topik berikutnya merupakan persamaan nilai mutlak. Jadi, setelah kita mengetahui definisi dari nilai mutlak, kemudian kita mengetahui sifat-sifat nilai mutlak, maka kita akan masuk kepada persamaan nilai mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak itu adalah suatu nilai mutlak dari sebuah bilangan yang dapat didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Nah, persamaan sendiri kita sudah mengetahuinya. Sesuatu dikatakan persamaan jika memiliki tanda sama dengan. Kan nilai mutlak dari 5 itu yaitu 5. Jadi mutlak dari 5 itu 5 sama dengan 5. Nah, kita bisa lihat dari contoh ini, jarak dari 0 sampai ke 5 itu adalah 5. Berarti nilai mutlak dari 5 itu sama dengan 5. Nah, nilai mutlak dari negatif 5 itu juga sama dengan 5. Nah, seperti kalau pada garis bilangan ini memang arahnya ke kiri, yaitu negatif 5, tapi karena ini adalah nilai mutlak, maka besarnya itu sama, 5. Jadi mutlak dari negatif 5 itu sama dengan 5. Itu merupakan persamaan nilai mutlak. Nah, selanjutnya adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Tadi kalau persamaan nilai mutlak itu kita tahu bahwa memiliki tanda sama dengan, maka pertidaksamaan itu yang memiliki tandanya itu lebih kecil dari atau lebih besar dari atau lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, untuk setiap bilangan real x, nilai x kuadrat adalah positif atau 0 jika x-nya sama dengan 0. Dan kita lihat kan akar dari x kuadrat itu sama dengan x jika x-nya lebih besar dari 0, sama dengan negatif x jika x-nya lebih kecil 0, dan sama dengan 0 jika x-nya sama dengan 0. Nah, contohnya seperti ini. Akar dari 7 pangkat 2 itu sama dengan 7. Seperti yang kita lihat tadi, jika x-nya lebih besar 0, maka hasilnya pasti x. Nah, x di sini adalah 7. Maka, karena x-nya lebih besar 0, maka hasilnya adalah 7. Nah, kemudian kalau untuk akar dari negatif 7 pangkat 2, itu tadi yang kita lihat bahwa x-nya di sini ini adalah negatif 7, maka x itu lebih kecil dari 0. Nah, kalau x lebih kecil 0, hasilnya itu adalah negatif dari x. X tadi itu adalah negatif 7. Nah, negatif dari negatif 7 itu adalah 7. Nah, secara umum pertidaksamaan nilai mutlak ini memenuhi sifat sebagai berikut. Nah, A lebih besar sama dengan 0 dan x elemen R, itu nilai mutlak x lebih kecil sama dengan A jika dan hanya jika memenuhi x lebih besar sama dengan negatif A dan x lebih kecil sama dengan A. Nah, kalau A nya lebih besar sama dengan 0 dan x ini merupakan elemen R, maka
mutlak dari X lebih besar sama dengan A jika dan hanya jika X-nya itu lebih besar sama dengan A atau X lebih kecil sama dengan negatif A. Jadi ini merupakan sifat-sifat dari ketidaksamaan nilai mutlak. Nah, demikian materi yang saya jelaskan pada video kali ini. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Kita kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh soal.